Halo guys, ketemu lagi dengan kita BG Mevo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Makasih yang udah subscribe, like, share, dan juga udah mampir di channel saya. Mungkin di video ini kita membahas persiapan timnas U23 menjelang Piala Asia U23 nanti di tanggal 15 April di Qatar ya guys ya. Terkait susunan pemain atau pemain yang dipanggil oleh Sintayong dengan rilis resmi dari PSSI, ada sedikit perdebatan juga guys ya. Nggak hanya di timnas senior yang si A kok nggak dipanggil, si B dipanggil. Nah, di timnas U23 juga sama. Karena memang coach kita ini, STY ini nggak bisa ditebak ya guys ya. Jadi ada pemain yang tracknya bagus gitu ya, statistiknya bagus di liga, dia nggak panggil gitu kan. Ada pemain yang di liga itu melempem, jadi cadangan, terus nggak pernah dimainin hanya beberapa pertandingan, tetap dipanggil. Termasuk juga ada pemain luar negeri yang bermain di luar negeri. Contohnya seperti Pratama Arhan kan jarang dimainin di klubnya, tapi selalu dipanggil di tim nasional karena itu ada alasan tersendiri untuk Sintayong memanggil Pratama Arhan. Tapi khusus di Liga Indonesia ataupun Liga 1 ada pemain-pemain yang sebenarnya pengamat bilang atau netizen rasa itu bisa masuk tapi nggak dipanggil oleh STY gitu kan. Nah, kita akan sedikit bahas dan juga informasi terbaru terkait Nathan Joan akhirnya dipanggil ya guys ya, di 28 nama akhirnya dari 27 plus 1 Nathan yang memang belum resmi ataupun belum statusnya, belum ada informasi kalau diizinkan oleh Heerenveen gitu kan. Mudah-mudahan aja diizinkan sehingga di barisan bek kiri itu Pratama Arhan ada cover ya selain Haikal gitu kan. Jadi ada Nathan di kiri lumayan agak kuat kalau misalnya Pratama Arhan lagi permainannya kurang top. Di kanan sendiri kan Rio Fahmi, Fajar Faturrahman, lalu ada Bagas Kava, lumayan gitu. Cadangannya ada dua. Nah di kiri kan agak sedikit timpang ya guys ya. Makanya Nathan dipanggil, mudah-mudahan masuk dan diizinkan. Oke, kita kembali ke susunan dari 27 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong ya guys ya. Dari 27 nama kita masuk ke kiper guys ya. Kiper itu ada Hernando Ari ya, Adi Satrio, Erlangga Setio. Nah, dua nama pertama itu kan berlaga di timnas senior. Nah, Erlangga Setio ini main di Liga 2 guys. Main di Liga 2 terus juga banyak kebobolan dan memang historinya dia jadi langganan timnas era Sintayong di edisi sebelumnya gitu. Nah, dia main di Liga 2 tapi dia akhirnya dipanggil dengan tinggi yang lumayan sangat tinggi ya, 192 buat ukuran pemain Indonesia itu sangat tinggi guys ya untuk kiper. Tapi ada nama lain sebenarnya yang baru aja kemarin di tanggal 20-an Maret prosesnya dia mengambil kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, pemain dari Liga 2-nya Yunani ya, Sirus Margono. Dan kalau kita lihat di media sosial ataupun di YouTube, skill dan tekniknya lumayan gitu guys ya, dengan ukuran pemain U23. Tapi memang Sintayong udah dikonfirmasi dia belum melihat gitu. Nah, Sintayong ini jadi sebenarnya Sirus Margono ini bukan pilihannya STY gitu, bukan dia yang minta. Makanya pas disodorin ataupun mungkin ditanyain sama wartawan, saya belum melihatnya. Makanya saya belum bisa panggil. Nah, Erlangga Setio kan udah sering dilihat sama dia walaupun sering kebobolan gitu kan. Statistiknya di Liga 2 kurang bagus, tetap dipanggil gitu. Padahal di mungkin Sintayong bisa melihat yang lain, tapi itu ada cadangan, tapi itu cadangan untuk kiper ya, sebenarnya kan kiper utamanya Hernando Ari gitu. Dan memang coach Sintayong ini menuai kalau dalam pemilihan pemain, susunan squad yang akan ditampilkan starting 11 itu nggak bisa ditebak sama kita guys. Dia punya pemikiran sendiri, punya pendapatnya sendiri. Kita juga nggak bisa kritik dia gara-gara dia memilih si A, memilih si B gitu. Itu udah hak prerogatifnya dia. Walaupun secara statistik si B
si B nggak dipilih tapi paling bagus. Nah, si A kurang bagus. Itu terserah dia karena dia diberikan kewenangan full dari PSSI sebagai federasi yang menunjuk Sintayong untuk menangani timnas gitu. Ya mudah-mudahan kita dengan pemanggilan timnas U23 yang sekarang ini kita bisa, oh inilah keinginannya Sintayong membawa 27 pemain yang akan dipangkas menjadi 23 pemain gitu. Jadi ada 5 nanti yang akan dicoret, 23 pemain siapa aja yang akan berlaga nggak lama lagi. Yang pasti mendekati hari pertandingan Piala Asia U23 akan diumumkan. Jadi seperti itu komposisi yang memang diinginkan Sintayong dengan sekitar 10 lebih pemain timnas senior yang berlaga di Piala Asia U23 sekarang, walaupun pemain diasporanya hanya dari luar negeri hanya 5 gitu ya, yang keturunannya 3 dan juga 2 untuk yang asli dalam artian lahir di Indonesia gitu. Nggak mengurangi kekuatan tim nasional karena levelnya U23 guys. Pada saat melawan Turkmenistan aja kan kita unggul gitu kan. Tapi memang nanti juga akan ada uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab nanti, yang infonya akan melawan Arab Saudi dan juga melawan Uzbekistan ya guys. Saya yang informasikan melawan Uni Emirat Arab, tapi ini melawan Uzbekistan. Jadi uji coba menjelang Piala Asia U23 itu melawan Arab di tanggal 5 April tertutup, dan di tanggal 9 melawan Uzbekistan. Kita akan melihat kecepatan Sintayong dalam meracik timnas U23 yang hanya berproses atau persiapan sekitar 10 harian. Mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik dan juga pemain-pemain dan tim pelatih senang gitu berada di sana. Jadi kalau kita tenang, senang, mentalnya juga terjaga dalam permainan, juga kita bisa menikmati dan serius fokus gitu kan. Mudah-mudahan aja timnas bisa melaju dengan target yang ada. Pertandingan Piala Asia sendiri di tanggal 15 akan disiarkan di stasiun TV lokal ya guys, RCTI atau iNews, dan juga streaming Vision Plus dan website streaming lainnya. Dan yang pasti kalau nggak ada halangan saya akan live streaming di channel ini. Jadi kita dukung terus tim nasional Indonesia di Piala Asia dengan Sintayong sebagai pelatih kepala. Apapun keputusannya kita dukung. Tapi mungkin kalau hasilnya kurang bagus, baru kita di situ memberikan saran dan nasihat. Jadi pada saat dia mengeluarkan kebijakan, hasilnya belum tahu, tapi kita udah kritik dia habis-habisan ataupun mencela, dalam artian belum ada ketahuan hasilnya. Perjalanan masih panjang tim nasional karena era baru akan dimulai dengan pemain-pemain yang bergabung dari luar negeri, yang berminat dari luar negeri, dan juga informasinya di timnas senior akan segera atau nggak lama lagi kedatangan pemain juga. Berposisi bek kiri ya, Kelvin Verdong, pemain Nijmegen yang digadang-gadang akan menambah persaingan di bek kiri tim nasional Indonesia yang diisi oleh Sen Petinama, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, Nathan Coan, dan Kelvin Verdong. Kita akan lihat aja bagaimana sepak terjangnya ke depan. Mungkin ada video tersendiri untuk Kelvin. Kita akan lihat bagaimana prosesnya, apakah bisa cepat, dan menjelang pertandingan Irak nanti di tanggal 6 Juni dan 11 Juni melawan Filipina, apakah udah bisa bermain dengan Martin Paes dan lain-lain. Kita tunggu aja. Dan juga persiapan timnas U23 semoga lancar. Oke, itu aja mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video saya. Lagi terima kasih. Selamat berpuasa. Salam sepak bola.